Oke. Kalau kamu keliling dunia dan cuma tahu bahasa Inggris, kemungkinan besar satu kata ini bakal tetap dimengerti. Ya, itu kata oke. Tapi asal-usulnya bukan dari bahasa apapun. Ya, seriously, kata oke yang sekarang udah jadi bagian dari obrolan sehari-hari, ternyata awalnya cuma bercandaan doang, bukan dari bahasa asing, bukan juga singkatan resmi, tapi dari sebuah lelucon di sebuah surat kabar tua di tahun 1839. Siapa sangka, dari yang awalnya cuma iseng, sekarang jadi kata yang paling dikenal di seluruh dunia. Jadi, ternyata asal-usul kata oke ini benar-benar ditelusuri secara serius. Ada profesor bernama Alan Metcalf yang nulis buku berjudul Oke, The Improbable Story of America's Greatest Word. Nah, penelitiannya itu ngikutin jejak sejarah dari seorang sejarawan sebelumnya, Allen Walker Reed. Dan pas baca hasilnya, kita jadi mikir, ya ampun, ini kata yang awalnya cuma buat lucu-lucuan, kok bisa ya jadi sepopuler itu di seluruh dunia? Nah, ini dia kutipan pertama yang diketahui mengandung kata oke. Kedengarannya aneh ya, karena emang itu niatnya. Kalimat ini muncul di surat kabar Boston Morning Post tahun 1839 sebagai bagian dari candaan antar editor surat kabar. Jadi mereka tuh kayak saling ngerosting gitu. Dan si editor ini bikin komentar satir soal pesta anak muda, lengkap dengan istilah oke yang katanya berarti semuanya benar. Tapi yang bikin lucu adalah penutupannya. Katanya sampai bikin gabus berterbangan. Gak jelas juga kenapa gabus ikut-ikutan. Tapi ya begitulah gaya humor zaman dulu. Coba bayangin deh, kalau sekarang kita pakai Twitter atau Instagram buat update, ngerosting, atau sharing info lucu. Nah, zaman dulu, semua itu dilakukan lewat surat kabar. Formatnya beda, bukan layar sentuh kayak zaman sekarang, tapi kertas dan tinta. Tapi, fungsinya mirip banget. Tempat curhat, sindiran, bahkan lucu-lucuan antar editor. Zaman itu, orang emang lagi senang-senangnya nulis dengan ejaan nyeleneh. Mereka sengaja bikin kata jadi lucu, biar kesan gaul atau kocak. Misalnya, all correct ditulis jadi all correct, dan dari situlah muncul singkatan legendaris oke. Gak cuma oke aja yang diplesetin. Waktu itu memang lagi tren bikin ejaan lucu, kayak no go jadi no go, atau no use disulap jadi no use. Semuanya jadi makin absurd, tapi justru makin populer di kalangan pembaca. Kata oke mungkin awalnya cuma bercandaan, tapi jadi terkenal gara-gara politik. Waktu itu, calon presiden Martin Van Buren dijuluki Old Kinderhook karena dia berasal dari Kinderhook, New York. Nah, para pendukungnya mulai bikin klub oke buat nyebarin slogan kampanyenya. Dan dari situ, kata oke makin dikenal luas. Setelah terkenal di kampanye politik, kata oke nggak berhenti di situ aja. Begitu teknologi telegraf mulai dipakai luas, oke ikut menyebar. Soalnya singkat, gampang diketik, dan langsung dipahami. Dari kabel telegraf, langsung nyebar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun udah jelas asal-usul oke itu dari singkatan lucu, tetap aja banyak orang punya teori sendiri. Ada yang bilang dari Latin, Yunani, sampai bahasa Skotlandia. Bahkan ada yang percaya oke berasal dari bahasa suku asli Amerika, Choctaw, yang katanya jadi oke. Presiden Woodrow Wilson sampai nulis oke di dokumen resmi, karena menurut dia itu bentuk yang benar. Presiden Woodrow Wilson dulu sempat lebih suka nulis oke. Katanya itu versi yang lebih benar. Tapi ya jujur aja, di mata dunia, oke tetap yang paling nempel dan gampang diterima. Kadang yang simple itu yang menang. Kadang kita bingung nulisnya oke, okai, atau oke kecil semua. Tenang, semuanya benar kok. Tinggal selera dan gaya nulis aja. Bahkan Louisa May Alcott, penulis Little Woman, pernah pakai okai dalam naskahnya. Walau edisi cetaknya kemudian diganti jadi kata lain,
tetap aja jejaknya ada. Sekarang oke itu udah kayak emoticon hidup. Kita pakai buat bilang iya, oke deh, sip, atau sekedar nunjukin kalau kita ngerti. Nggak butuh penjelasan panjang, cukup 2 huruf langsung nyambung. Bayangin aja, kata yang awalnya cuma lelucon di surat kabar tahun 1839, sekarang jadi kata paling universal di dunia. Dari kolom humor, masuk ke politik, lanjut ke teknologi, dan akhirnya sampai juga ke chat kamu hari ini. Oke? Masih banyak kisah unik kayak gini loh. Yuk cek video lainnya di channel ini dan jangan lupa subscribe dan like ya.